hasud. Kita masih membahas subjudul obat untuk mencegah iri hati. Obatnya selalu dua, Imam Ghazali, ilmu dan amal. Ilmu berarti pemahaman yang benar, dan amal yaitu perbuatan atau tindakan yang benar. Salah satunya ini soal pemahaman yang benar sudah kemarin disampaikan. Maksudnya bagaimana memahami bahwa hasud itu merugikan diri kita sendiri di dunia dan akhirat, menguntungkan orang yang dihasuti di dunia dan akhirat. Gitu. Nah, kita sampai di sini. Keuntungan orang yang dihasuti secara duniawi itu apa? Orang yang kita hasuti itu ya, itu kita anggap musuh. Tentu saja kita anggap dia musuh. Yang namanya musuh itu kalau melihat kita susah, sedih, itu senang. Oh, berarti dia kan mbok hasuti tambah seneng deh. Wong kowe tambah susah. Susah itu senenge deh. Malah senenge deh, kemarin disebutkan senenge deh krana mbok hasuti iku luweh dia rasakan daripada nikmat sing mbok hasuti. Paham ora? Tak baleni. Angel iki rontok harus butuh kejelian. Jadi kegembiraan orang yang kita hasuti itu lebih besar, lebih kegembiraan orang yang kamu hasuti ya, karena kamu sedih ya, itu lebih besar dari kegembiraan nikmat yang dia peroleh sing mbok hasuti. Jadi senenge dia iku seneng nek kowe ngwolu, luwih seneng daripada nikmat sing dia rasakan. Iso nggondukno kowe iku luwih seneng timbang nikmat. Jahat tenan. Jadi kesedihan yang kita pelihara karena iri kita itu kan pahit. Iri itu memendam rasa iri, dengki itu pahit itu. Itulah yang diinginkan oleh musuh itu. Keri-keri ya, kalau kita tidak menyadari itu, kita justru menyakiti diri kita sendiri dengan hasud. Berarti kita menjadi musuh diri kita sendiri. Dan larakno awak itu menyakiti diri sendiri. Kita menyakiti diri sendiri berarti kita menjadi musuh kita sendiri. Dan menjadi teman bagi musuh itu. Sementara orang yang kita hasuti nikmatnya masih ada terus. Orang kalah kemarin sudah dijelaskan. Jadi hasud itu tidak akan mengurangi atau menghilangkan nikmatnya orang yang dihasuti. Soalnya apa? Yesus kersane Gusti Allah. Lah nek nikmat itu hilang karena dihasuti, yo donya entek. Wong mesti setiap nikmat kulli nikmatin itu maksud. Orang yang tiap punya nikmat itu pasti dihasuti. Kali-kali motor Astrea Honda, ya tetep ana sing ngasuti, sing duwe sepeda ontel. Lah nek ilang, Astrea ilang, sepeda ontel mesti ada yang menghasuti. Hilang juga sepeda ontel, sing mlaku sikil ana sing ngasuti, hilang sikile. Nah, ternyata tidak hanya segitu. Lam taktasir ala tasili muradi aduwika hatta wasolta ila itqali aqdami sururin ala itu. Ternyata nek mbok terus-terusno, kuwe malah nyenengno si iblis, musuh bebuyutan kita. Kenapa? Begini, iblis itu kalau melihat kita iri, ya, melihat kita tidak punya nikmat, ya, terus iri kepada orang yang mendapat nikmat. Misalnya nikmatnya ilmu, nikmatnya adalah sikap
zuhud, nikmatna jabatan, nikmatan harta, ya. Kita hasud kepada orang itu, ya, nikmat yang baik-baik ini. Kita hasud, kita benci, maka iblis akan tambah ngompori. Ngompori apa? Ngompori supaya kita juga membenci kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kita iri. Jadi ana wong sugih, wonge seneng sedekah, kowe iri, akhirnya kamu benci kepada dia. Tidak hanya benci kepada dia, termasuk juga benci kepada sedekah yang dilakukan. Kowe dikipasi karo iblis, akhirnya kita juga ikut membenci kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kita iri. Lah kalau sudah sampai di titik ini, wes berarti kita kehilangan segalanya. Sudah tidak ada yang bisa kita harapkan. Kenapa? Karena kebaikan pun itu kita benci, seperti yang dikehendaki iblis. Padahal loh ya, mungkin kita tidak bisa melakukan kebaikan, tapi mencintai kebaikan itu sudah berpahala. Tak baleni. Terhadap orang yang kita hasuti, kita akan benci. Iblis akan mengompori terus supaya kebencian kita merembet kepada segala kebaikan orang yang tinggal kita hasuti. Dan kalau kita sudah membenci kebaikan, wah sudah targetnya iblis berhasil. Karena kita juga membenci kebaikan. Satu-satunya hal yang terakhir, benteng terakhir yang kita harapkan adalah cinta kebaikan. Lah memang cinta kebaikan apa ada efeknya? Ada. Jadi ada Badui matur ke Rasulullah, Kanjeng Nabi, ada orang biasa tidak melakukan kebaikan. Niku mangke sawar kancane sing apik-apik samboten. Dijawab Nabi, almarhum aman ahabba. Orang itu dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Orang yang dicintai pelaku kebaikan. Kita tidak. Ya kita nanti akan dikumpulkan dengan pelaku kebaikan karena kita mencintai kebaikan. Lain waktu di khutbah diinstruksi sama Badui. Macam dasar Badui, khutbah kok diinstruksi kan gitu. Tanglet Kanjeng Nabi, dinten kiamat itu sok nopo. Kanjeng Nabi kalau ditanya kapan kiamat datang itu selalu jawabannya diplomatis. Pasti itu. Ditanya malaikat Jibril, mata sa'ah jawab Nabi mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Sing ditakoni tidak lebih tahu daripada yang tanya. Aku ora ngerti, paling ku ora ngerti. Nah ini yang takok malah Badui. Kapan dinten kiamat niku Kanjeng Nabi? Kamu sudah mempersiapkan apa? Kalau kok wani-wani takok kiamat itu. Nggih boten, kula mboten gadah persiapan napa-napa. Sembayange kula nggih biasa berdutok. Posone nggih berdutok, tapi kula niku seneng teng Gusti Allah teng Rasulullah. Nggih modale salat wajib, salat fardu, poso fardu. Tak tambahi nggih niku seneng. Jawab Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu sukai besok di hari kiamat. Kata sahabat Anas, mendengar pernyataan Nabi yang seperti ini, itu sudah, ini surprise terbesar sepanjang para sahabat masuk Islam. Kenapa? Hanya modal senang, modal cinta, itu iso ganggu. Orang melu nglakoni. Anas juga bilang, kami itu, saya dan sahabat-sahabat junior itu mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Cuman memang tidak bisa kita niru amal-amal mereka. Tapi berdasarkan dawuh Kanjeng Nabi, kami pasti akan dikumpulkan dengan mereka, dengan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Gitu.
keri-keri oleh iblis karena kita iri kepada seseorang, kemudian kita benci, kebencian kita itu terus dikompori sama iblis, akhirnya kita juga benci kebaikan yang dilakukan orang itu. Dan membenci kebaikan itu sudah wes gak aman apa-apa, tidak. Karena tinggal padahal ya itu satu-satunya harapan kita. Pertahanan terakhir cinta itu sudah hilang. Ya sudah bisa gabung dengan orang-orang pelaku kebaikan. Karena kata Nabi, orang dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Kalau yang dicintai pelaku kebaikan, ya dikumpulkan. Ini modal cinta. Kaya kue meh rabi, modal apa boleh seneng kalih calon kalih adik ngono. Lebut gawe napa nggih pokoke kula sing penting seneng. Ya wis. Piye? Lah kowe piye, Nduk? Nggih sami. Wah. Mbok mahabaya apa? Ada orang berkata orang tanya kepada Umar bin Abdul Aziz, sanjange khalifah niku wonten unen-unen ngeten. Kowe nek kalau bisa jadilah orang alim. Kalau tidak bisa jadilah muta'alim. Yang berusaha jadi alim. Dan kalau tidak bisa jadilah orang yang mencintai orang alim atau orang yang sedang belajar. Jangan sampai engkau membenci mereka. Soalnya kalau kamu sudah benci, sudah tidak bisa gabung mereka. Wis go seneng tok, modal seneng. Engko iso gabung. Ngono. Jawabannya si nggih, memang benar. Jawabnya langsung subhanallah. Berarti ini jalan keluar. Jalan keluar bagi muslim yang minimalis, pas-pasan. Ya. Rasa kita itu. Pola fandur. Kari-kari dintekno karo iblis goro-goro kowe hasud. Wis. Pola fandur mongko angen